Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani Musakir dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi belajar mengajar, bagaimana strategi dasar dalam mengajar, kemudian prinsip dalam belajar mengajar. Yang pertama, pengertian strategi belajar mengajar. Jadi, strategi belajar mengajar adalah cara-cara yang dipakai oleh guru atau pendidik dalam proses pengajaran, yaitu dalam hal menyampaikan materi pelajaran yang meliputi sifat, aspek, dan urutan kegiatan. Sehingga dengan begitu akan memberikan pengalaman belajar bagi para siswa. Kemudian yang kedua, strategi dasar dalam belajar mengajar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sesuai yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu memilih sistem pendekatan belajar mengajar sesuai dengan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga, memilih dan menetapkan metode, prosedur, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga kedepannya dijadikan pegangan oleh tenaga pendidik atau guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan kriteria dan standar keberhasilan sehingga kedepannya akan dijadikan pedoman oleh. Kemudian yang ketiga, apa saja sih prinsip dasar dalam belajar mengajar? Yang pertama yaitu seorang tenaga pendidik harus mengetahui dan memahami materi yang akan disampaikannya kepada para peserta didik. Jadi di sini kita sebagai seorang tenaga pendidik, sebelum kita menyalurkan informasi, sebelum kita menyampaikan ilmu kepada anak didik kita, tentunya kita harus terlebih dahulu memahami bahwa materi apa yang akan kita sampaikan, bagaimana materi tersebut, agar para siswa lebih mudah memahami dan lebih tertarik terhadap kelas belajar mengajar kita ke depannya. Guru atau tenaga pendidik dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian yang ketiga, apa saja sih prinsip dasar dalam belajar mengajar? Yang pertama yaitu seorang tenaga pendidik harus mengetahui dan memahami materi yang akan disampaikannya kepada para peserta didik. Jadi di sini kita sebagai seorang tenaga pendidik, sebelum kita menyalurkan informasi, sebelum kita menyampaikan ilmu kepada anak didik kita, tentunya kita harus terlebih dahulu memahami bahwa materi apa yang akan kita sampaikan, bagaimana materi tersebut, agar para siswa lebih mudah memahami dan lebih tertarik terhadap kelas belajar mengajar kita ke depannya. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan susunan yang sistematis. Jadi pengajaran yang tidak tersusun secara sistematis itu seperti lukisan yang semraut. Jadi tidak adanya kesan yang jelas bagi para peserta didik. Kemudian yang kedua itu peserta didik sulit memahami terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu dalam belajar proses mengajar, sebaiknya pada saat kita menerangkan sebuah materi, baiknya itu kita memberikan contoh yang ada dalam kehidupan nyata sehingga para siswa ini mampu berpikir kreatif. Bagaimana sih mencari solusi-solusi dari permasalahan yang diberikan, yang dimana mereka mencari solusi tersebut dalam kehidupan nyata. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah dalam proses belajar mengajar baiknya kita juga melibatkan panca indera siswa. Misalnya dalam materi yang disampaikan bukan hanya kita mendemonstrasikannya saja, tetapi kita menyuguhkan materi dalam bentuk audio visual sehingga panca indera dari siswa dapat berfungsi juga seperti itu. Dan juga agar kedepannya kelas kita ini para siswa ini tertarik dengan materi yang disampaikan. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi di sini kita sebagai seorang guru tidak bersifat monoton atau tidak sebagai satu-satunya sebagai sumber informasi. Jadi kita melakukan pembelajaran yang interaktif, bukan hanya kita sebagai fasilitator tetapi juga
siswa mampu memberikan perannya, memberikan sumbangsi terkait pendapatnya terhadap materi yang disampaikan oleh guru, sehingga kedepannya siswa-siswa ini lebih tertarik, lebih semangat dan termotivasi untuk mengikuti kelas pembelajaran kita, dan lebih tertarik untuk ingin lebih memahami materi yang disampaikan. Kemudian adalah kita harus mengetahui bagaimana psikologis dari peserta didik kita. Sebagai seorang pendidik, untuk menyampaikan sebuah materi, kita harus membangun hubungan interpersonal dulu terhadap siswa kita. Kita harus memahami bagaimana perkembangan jiwa dari peserta didik kita, agar kedepannya kita mampu menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan usia mereka, sehingga kedepannya mereka mampu mencermati dan menangkap isi dari materi yang akan kita sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah kita harus menggunakan cara mengajar yang hidup, bervariasi, dan menarik, agar siswa-siswa ini tidak bosan terhadap metode pengajaran kita. Mungkin ini berkaitan dengan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Misal dalam suatu pembelajaran, jika kita menetapkan metode pembelajaran yang itu misalnya model diskusi, tentunya para siswa ini juga akan bosan terhadap metode tersebut. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan metode pengajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan terhadap materi yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah menjadikan diri sendiri sebagai teladan. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus memberikan contoh. Kita sebagai tenaga pendidik tentunya menjadi role model bagi para siswa kita. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan pengajaran yang baik kepada siswa kita, sedangkan kita sendiri masih belum bisa menjadi seorang guru yang mampu memberikan contoh yang baik. Jadi terlebih dahulu kita harus memperbaiki diri kita sendiri, mulai dari segi attitude, mulai dari ilmu yang harus kita kuasai sebelum ditransfer kepada para peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah mengenal dengan jelas sasaran dalam pembelajaran. Pengajaran yang jelas sasarannya membuat siswa mampu melihat dengan mudah apa sih inti pokok dari materi yang disampaikan oleh seorang guru. Jadi kedepannya kita sebagai seorang tenaga pendidik itu mampu mengenal dengan jelas, mampu mengetahui apa sih sasaran dari materi yang kedepannya akan kita berikan kepada para siswa.